Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan sahabat sekalian. Semoga Anda dan keluarga tetap dalam keadaan sehat, senantiasa dilimpahkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan. Agak awut-awutan ini ya, semalam tidak tidur. Banyak orang mengukur kebahagiaan itu dari sisi materi, dari sisi duniawi. Banyak yang mengira dengan berlimpah uang, dengan banyak uang, dengan terpenuhinya semua fasilitas-fasilitas kemewahan, itu hidupnya akan bahagia. Banyak yang mengira dengan pencapaian jabatan, pencapaian karir, pencapaian material, itu hidupnya akan sempurna dan bahagia. Padahal tidak demikian, karena itu hanya salah satu penunjang saja. Itu adalah penunjang eksternal atau dorongan kebahagiaan dari sisi luar. Namun hakikatnya kebahagiaan itu ada di dalam hati kita, ada di dalam jiwa kita. Karena ukuran dari seseorang bahagia atau tidak itu adalah bersyukur. Seberapa syukur kita atas nikmat, atas kesempatan hidup dan rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, prosentase atau tingkat kesyukuran itulah yang kemudian menjelma menjadi nilai kebahagiaan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan mendatangi tempat-tempat mewah, dengan mendatangi tempat-tempat wisata, dengan mendatangi nuansa-nuansa alam. Banyak orang mencari kepuasan, kebahagiaan dengan ikut nongkrong, kumpul, berkomunitas, berorganisasi, melakukan kegiatan ini, kegiatan itu. Semua itu baik, semua itu baik. Namun itu bersifat sementara, bersifat sangat sementara. Ketika Anda sudah tidak berada di situ, maka selesai kebahagiaan itu. Dan itu hanya faktor eksternal, faktor yang Anda dorongkan atau bahkan Anda paksakan untuk membuat diri Anda bahagia. Nah, sebenarnya Tuhan ketika memberikan atau menurunkan agama itu merupakan salah satu jalan untuk menuju kebahagiaan sebenarnya. Ketika Tuhan mengutus seorang rasul, nabi, untuk menyebarkan agama, menyebarkan keyakinan, itu sebenarnya merupakan sebuah modal untuk kita menuju pada kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki. Namun banyak orang yang justru belum memperoleh kebahagiaan dari dia memeluk agama, karena dia merasa beragama hanya ibadah-ibadah formal yang ia lakukan dan belum menyentuh sisi batinnya, belum menyentuh sisi kebahagiaannya. Itulah sebabnya kenapa di era sekarang banyak orang-orang yang mencari wadah lain selain agama untuk memperoleh kepercayaan diri dan kepercayaan kebahagiaannya. Misalnya dengan mengikuti paham-paham tertentu, karena dia merasa tidak puas dengan agama yang ia peluk sebelumnya. Mengikuti ajaran-ajaran daerah, mengikuti
ajaran-ajaran tertentu yang mungkin lebih memandang agama itu secara universal. Mungkin dianggap tidak mengkotak-kotakkan atau mengkelompok-kelompokkan manusia. Ada yang ikut komunitas, perguruan, padepokan, kemudian sekte-sekte dan lain sebagainya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah menempuh kebahagiaan sejati yang ia belum dapat dari lingkungannya sebelumnya, dari lingkungan ia hidup, termasuk salah satunya agama. Ketika seseorang misalnya dia berada di sebuah lingkungan yang agamis, namun di lingkungan yang agamis itu dia belum merasa ada sesuatu yang menyentuh batinnya, menyentuh sisi ketenangan jiwa dan kebahagiaannya. Padahal dia sudah berusaha ikut peribadatan, ikut kajian-kajian di dalam lingkungannya yang agamis itu. Nah, maka di satu titik tertentu ketika dia membutuhkan sebuah zona ketenangan, sebuah kebahagiaan yang sebenarnya dicari-cari, maka dia akan mencari tempat lain yang dianggap sebagai sebuah kebatinan baru. Nah, ini sebenarnya tema kita ini. Kebatinan baru buat dia, kebahagiaan baru buat dia. Termasuk orang-orang yang, nah ini tak, namun bahaya ya, termasuk orang-orang yang memilih tempat-tempat yang menurutnya benar dan sejati, namun sebenarnya salah. Seperti misalnya dia tidak puas dengan keadaannya, dengan lingkungannya. Dia tidak puas dengan rasa yang ia miliki, keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan. Akhirnya dia melakukan pelarian, ikut kelompok-kelompok tertentu yang menurutnya itu yang benar. Dan di situ dia memperoleh kebahagiaan, di situ dia memperoleh kesejatian. Nah, padahal yang dia ikuti adalah kelompok-kelompok radikal misalnya, kelompok-kelompok yang sebenarnya justru menjerumuskan ia untuk mengikuti aliran-aliran tertentu yang menghalalkan untuk membunuh, menghalalkan untuk mencelakai ketika suatu keadaan kaum atau paham tertentu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami. Nah, ini berbahaya. Maka hati-hati bagi Anda ketika Anda ingin mencari kebatinan baru buat diri Anda. Ketika Anda merasa tidak puas dengan lingkungan Anda, lingkungan agama yang Anda peluk merasa belum menyentuh sisi batin Anda. Namun kalau saya menyarankan, Anda tidak perlu terburu-buru untuk mencari satu wadah atau circle kebatinan baru. Barangkali Anda yang belum bisa menghayati ajaran-ajaran agama atau kepercayaan yang Anda peluk. Anda masih menjalankan peribadatan sebatas formalitas saja. Namun belum menyadari bahwa itu adalah kebutuhan diri Anda, kebutuhan hati Anda, kebutuhan jiwa Anda. Maka sebenarnya di dalam kebatinan baru itu bukan kitanya yang harus mencari wadah-wadah atau circle-circle, komunitas-komunitas baru, bukan. Tapi kita yang seharusnya bermuhasabah, kemudian membuka tirai-tirai penghalang yang ada di dalam hati kita dan memasuki sisi kebatinan kita pada agama yang kita pijak saat ini.
semua laku peribadatan yang Anda lakukan pada agama yang Anda peluk saat ini, semuanya mulailah untuk menyentuh sisi penghayatannya. Sebagai contoh, misal orang Islam sholat, mulailah ketika Anda sholat itu tidak hanya menggugurkan wajib atau sekedar dianggap sebagai ibadat formal, tapi dapatkan kenyamanan di dalam sholat itu. Mungkin Anda mulai dengan membaca lafaz-lafaznya dengan penuh penghayatan, tidak tergesa-gesa untuk selesai. Anggap Anda ketika sholat itu berada di dalam sebuah zona yang sangat aman dan nyaman, berada di sebuah zona yang selamat. Karena disitulah titik di mana Anda berada pada sebuah garis dekat dengan Zat Pencipta atau dengan Tuhan Anda, dengan Allah tentunya ketika kita sholat sebagai orang muslim. Sadarilah bahwa ketika Anda sholat, Anda berada di dalam sebuah zona yang sangat aman, zona yang sangat nyaman, zona yang sangat selamat, dan Anda membutuhkan zona itu. Anda yakini bahwa saat itu Allah sedang mengamati Anda, sedang memperhatikan Anda, dan tahu betul Anda sedang bersujud bersimpuh kepadanya. Nah, dari situlah kemudian perlahan munculkan kenyamanan Anda untuk tidak tergesa-gesa, untuk tidak kesusu selesai sholat. Nyamankan betul diri Anda di dalam ibadah sholat itu. Kemudian setelah selesai sholat tidak langsung beranjak. Ajarkan diri Anda untuk berzikir dan menikmati zikir itu. Ketika Anda mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali setelah selesai sholat, ucapkanlah tidak hanya keluar dari mulut Anda, tapi sadari dengan pikiran Anda bahwa Anda sedang menyebut Zat yang Maha Suci, dan kesucian dari Zat itu menebar kepada diri Anda sehingga menyentuh sisi batin Anda, menyentuh hati Anda. Maka subhanallah itu sadari betul Anda sedang memuji, memuja, mengagumi, menyebut sebuah zat yang sucinya tiada tara, dan kesucian itu energinya menebar kepada diri Anda, masuk ke dalam sanubari Anda. Subhanallah, subhanallah. Maka dari situ Anda akan menemukan sebuah titik di mana Anda sangat nyaman berzikir, tidak tergesa-gesa. Subhanallah, 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 subhanallah. Pelan, hayati, resapi. Nah, di situ kebatinan baru akan Anda dapat. Jadi bukan kemudian kebatinan untuk Anda ikut misalnya padepokan tertentu, ya kan, belajar kesaktian, belajar kedikdayaan, bukan. Kebatinan menuju kebahagiaan yang baru bagi Anda adalah bagaimana Anda menghayati keyakinan atau agama yang Anda anut dengan sepenuh-penuh hayat. Nah, setelah itu, setelah Anda mampu menghayati, meresapi, dan mendapatkan sisi nyaman dari peribadatan formal di dalam agama atau kepercayaan yang Anda anut, mulai kembangkan lagi, tebarkan di sisi kanan, kiri, depan, belakang kehidupan Anda. Mulailah berkata yang baik, mulailah berlaku yang jujur, yang adil. Mulailah memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Allah yang harus kita hormati, harus kita sayangi, harus kita kasihi, harus kita pandang sebagai belas kasih. Bukan hanya manusia, mulailah untuk memandang makhluk-makhluk lain, baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang,
sebagai makhluk yang harus dilindungi dan disayangi, karena juga termasuk bagian dari makhluk Tuhan. Nah, di situ maka sisi kebatinan baru itu akan Anda peroleh. Nah, cuman kita repotnya ketika ingin melakukan satu penghayatan dalam laku ibadah kita dari keyakinan atau agama yang kita anut, kita terkendalanya tuh dengan keduniawian atau urusan dunia, pekerjaan, kesibukan. Ya. Nah, disitulah tantangannya, disitulah Anda harus menata pikiran, menata hati. Memang nggak ada berhentinya. Orang sibuk itu nggak akan pernah ada hentinya. Orang kerja juga tidak akan pernah ada hentinya. Selama Anda belum bisa menata jiwa, menata sisi rohani Anda untuk bagaimana di dalam ragam kesibukan Anda tetap bisa menyentuh sisi batin dari keagamaan yang Anda anut, maka Anda akan pernah bisa. Baik itu sahabat sekalian, wah ini kalau ngobrol sisi kebatinan baru bisa panjang lebar. Jadi saya tekankan bahwa sisi kebatinan baru itu bukan kemudian Anda mencari lingkungan, paham, atau komunitas agama atau kebatinan yang baru, itu bukan. Jadi kebatinan yang baru itu kita nilai sebagai garis bawahnya, apa yang Anda anut, hayati, apa yang Anda ikuti, resapi, apa yang Anda lakukan, ambil nilai batinnya, ambil nilai ruhaniyahnya. Nah, disitulah kebatinan baru buat Anda. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.